kepada kawan-kawan aktivis mahasiswa, kawan-kawan aktivis buruh, aktivis pekerja, mari kita kejar para pengusaha-pengusaha yang coba-coba menjolimi pekerja, para pengusaha yang coba-coba merumahkan para pekerjanya tanpa memberi upah. Kita kejar mereka dan kita tindak lanjuti nantinya secara hukum. Selamatkan pekerja Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan aktivis mahasiswa, kawan-kawan serikat pekerja dimanapun berada, ini terkesan cukup mendesak karena memang dari kemarin saya diteleponin oleh kawan-kawan aktivis mahasiswa dan teman-teman pejuang pekerja yang dalam hal ini serikat pekerja. Mereka meminta kepada saya untuk sedikit memberikan pencerahan terkait kondisi pandemi COVID-19 hari ini dikaitkan dengan nasib para pekerja. Dalam hal ini saya hanya memaparkan sedikit saja yang mungkin dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dan mungkin kita bisa berbuat untuk pekerja kita yang ada di daerah masing-masing. Saya melihat terkait dengan kondisi COVID hari ini, para pengusaha itu terlihat ada juga yang nakal dengan memanfaatkan kondisi COVID-19 saat ini. Yang mau saya sampaikan yaitu terkait masalah banyaknya para pengusaha yang merumahkan para pekerjanya, kemudian bahkan ada yang melakukan PHK terhadap para pekerja mereka. Terkait masalah pekerja yang dirumahkan, saya teringat pada surat edaran Kementerian Tenaga Kerja nomor 5 tahun 1998, kira-kira itu tentang upah pekerja yang dirumahkan tetapi tidak ada niatan untuk di PHK. Di dalam surat edaran nomor 5 tahun 1998 itu dikatakan pada poin 1 bahwa para pengusaha yang merumahkan para pekerjanya itu wajib membayar upah para pekerjanya sebagaimana para pekerjanya itu diberikan upah seperti dia bekerja sebelum dia dirumahkan. Kemudian di poin 2, apabila memang pihak perusahaan ingin mengurangi upah tersebut, maka kebijakan si perusahaan atau si pengusaha harus terlebih dahulu dirundingkan dengan para pekerja mereka yang mereka rumahkan. Selanjutnya di masa COVID-19 ini di tahun 2020 ini saya juga sudah menemukan atau kita dapat melihat surat edaran Kemenaker juga nomor 4 tahun 2020. Tapi memang saya melihat edaran ini dikeluarkan khusus karena memang adanya karena adanya muncul cobaan kepada negara kita terkait COVID-19. Di dalam surat edaran Kemenaker nomor 4 tahun 2020 di angka 2 Romawi poin 1
dikatakan juga bahwa para pekerja yang ODP dan harus dirumahkan sementara, itu para pengusahanya wajib membayar upah mereka sesuai dengan upah yang harus mereka terima kalaupun mereka bekerja seperti biasanya. Kemudian di dalam angka Romawi poin 2 dikatakan bahwa pekerja yang suspek COVID-19 yang mengikuti ataupun mengalami karantina atau diisolasi juga, para pengusaha itu diwajibkan untuk membayar upah mereka selayaknya mereka juga bekerja seperti biasa. Yang paling penting itu di surat edaran Kementerian Tenaga Kerja nomor 4 tahun 2020 itu di poin 4 yang sangat menarik. Kenapa? Karena di poin 4 di surat edaran Kementerian Tenaga Kerja itu dikatakan bahwa pengusaha juga wajib membayar upah pekerjanya walaupun pekerjanya itu dirumahkan karena akibat kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah di Indonesia saat ini itu punya kebijakan masing-masing, misalnya membatasi jam kerja karena dikhawatirkan bersebarnya virus COVID-19 ini. Jadi di poin 4 ini dikatakan bahwa walaupun karena adanya kebijakan di tingkat pemerintah daerah masing-masing yang mengakibatkan si pengusaha harus merumahkan pekerjanya, si pengusaha wajib membayar upahnya. Masalah besarannya ada ingin dikurangi oleh pengusaha karena tidak adanya produksi atau karena berkurangnya produksi, si pengusaha punya peluang dengan cara berdiskusi langsung dengan para pekerja. Itu jelas termaktub pada surat edaran Kementerian Tenaga Kerja nomor 4 2020. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok banyak cerita, banyak isu bahwa para pekerja yang dirumahkan ini tidak diberi upah? Maka dalam kesempatan ini saya mengajak kawan-kawan aktivis mahasiswa, kawan-kawan aktivis buruh, kawan-kawan aktivis pekerja, kawan-kawan serikat pekerja di masing-masing perusahaan, mari kita data para pengusaha yang merumahkan pekerjanya tetapi tidak memberikan upah kepada mereka. Ini saya mengajak kawan-kawan lah mengejar para pengusaha yang mengambil kesempatan dalam kondisi COVID seperti sekarang ini. Terkait masalah PHK, ini masalah kedua tadi yang saya sampaikan, masalah PHK. Ada juga kita dengar bahwa para pengusaha mengambil kesempatan dalam kondisi COVID sekarang ini dengan mengeluarkan kebijakan mem-PHK para pekerja. Terkait masalah PHK, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ada larangan-larangan mem-PHK pekerja dengan alasan-alasan yang termaktub pada pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi di situ banyak alasan-alasan yang tidak boleh dijadikan alasan bagi para pengusaha untuk mem-PHK pekerjanya, antara lain misalnya karena si pekerja itu melaporkan pengusaha terhadap tindakan pengusahanya. Jadi melaporkan si pengusaha kepada pihak yang berwajib itu tidak bisa dijadikan para pengusaha menjadi alasan untuk mem-PHK. Ada 10, nanti kita bisa lihat langsung di masing-masing di pasal 153 misalnya dengan alasan karena si pekerja itu 12 bulan tidak bekerja, tidak masuk kerja, itu jadikan alasan. Misalnya begitu, padahal ada surat keterangan dokter dia sakit. Nah, di ayat 2 di pasal 153 dikatakan ketika memang alasan yang termaktub pada pasal 153 poin A, poin yang 10 poin tadi, di ayat 2-nya dikatakan apabila itu dilakukan oleh pekerja maka secara otomatis, secara hukum SK PHK itu batal demi hukum. Itu dimaktubkan dalam ayat 2 pasal 153. Terkait PHK juga saya bisa mengingat, yang bisa saya ingat itu ada juga di pasal 164 pelegalan pem-PHK-an. Dikatakan bahwa di pasal 164 pengusaha boleh
mem-PHK pekerjanya ketika perusahaan itu bangkrut. Perusahaan itu tutup karena tidak menerima keuntungan selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian di pasal 165-nya, 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikatakan juga perusahaan boleh mem-PHK pekerjanya dengan alasan perusahaannya itu pilot. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti di dalam waktu dan kesempatan lain insya Allah kita tambah. Saya harap untuk closing statement saya ini, saya berharap bahwa kepada kawan-kawan aktivis mahasiswa, kawan-kawan aktivis buruh, aktivis pekerja, mari kita kejar para pengusaha-pengusaha yang coba-coba menjolimi pekerja, para pengusaha yang coba-coba merumahkan para pekerjanya tanpa memberi upah. Kita kejar mereka dan kita tindak lanjuti nantinya secara hukum. Nanti semuanya bisa kita diskusikan. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan karena saya ada keperluan lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan pekerja Indonesia.